Kalau kita pakai 20S maka kita disangka memakai handuk. Halo Gesuter. Baiklah, kita bertemu kembali di Sablon Barclot, channel tentang sablon, tentang kaos. Di pertemuan kita kali ini, kita akan ngomongin tentang kaos lagi. Dulu itu saya belum mengenal istilah Cotton Combat 20S, Cotton Combat 24S, Cotton Combat 30S. Belum mengenal itu semua. Saya akan mencoba membedah kenapa istilah-istilah itu terbentuk. Jadi kalau saya melihat ke diri saya, jadi mindset saya itu, pola pikir saya tentang kaos itu dulu, kalau kaos yang bagus itu yang tebal. Jadi mungkin ya ketika dulu itu, sebelum saya mengenal kaos itu ternyata ada kategorinya, ada 20S, 24S atau 30S itu, distro yang pertama kali mengeluarkan ya mungkin semuanya itu ada di 20S, Cotton Combat 20S. Ketebalan si kaosnya itu ada di 20S. Jadi mindset kita sebagai user itu ya kaos yang bagus 20S. Kalaupun kita pernah pakai kaos yang tipis gitu ya, kayak dulu untuk kaos dalam, kaos sangsang, kalau di Sunda itu disebutnya kaos kutang, itu hanya untuk kaos daleman gitu. Kalau pernah kita tahu ya kaos tipis ada itu ya untuk kaos daleman gitu. Dan harganya pun relatif murah pada saat itu ya untuk kaos yang tipis itu. Jadi ketika kita membeli kaos distro ya harganya udah cukup mahal pada saat itu. Saya mengenal kaos distro itu sekitar tahun 96 lah, 96-97. Udah mengenal kaos distro yaitu C59 sama Dagadu waktu itu. Kaos yang saya kenal ya 20S. Mereka kayaknya mengeluarkan kaosnya itu berjenis Cotton Combat 20S. Jadi yang pertama kali saya kenal itu kaos yang bagus ya yang tebal. Kaos distro yang tebal gitu. Nggak kenal yang namanya 30S. Karena kenapa? Yang saya kenal 30S itu ya kaos murahan. Mungkin kaos yang tipis itu ada di kaos partai gitu ya. Sekitar tahun 2011 saya itu kan membuat bisnis kecil-kecilan. Yaitu 2011 itu belajar sablon. Belajar sablon terus ngebangun bisnis sablon bareng sama temen dari 2011 sampai 2016-an. Nah dari situlah saya mengenal ternyata kaos itu terbagi menjadi 4 kategori untuk Cotton Combat itu, yaitu 20S, 24S, 30S, dan 40S. Mungkin itu karena inovasi dari para pelaku yang bergerak di bidang industri kreatif ini. Kalau saya bilang sih mengalami evolusi, mengalami perubahan. Yang tadinya saya kenal cuma 20S, ternyata ada 30S. Namun pada saat itu 30S belum begitu dikenal. Jadi yang gencar banget memperkenalkan itu untuk 30S itu para pedagang distro dan pedagang distro yang ada di kota-kota besar. Dengung yang disampaikan sama mereka itu adalah di kota itu panas. Hawa yang kita rasakan itu panas, jadi sebaiknya kaos yang dipakai itu adalah Cotton Combat 30S. Saya mendengar juga ada istilah Cotton Combat 20S itu adalah kaos handuk katanya. Karena tebal jadi dianggapnya lu pakai kaos atau pakai handuk gitu. Jadi ada istilah kayak gitu. Ketika waktu itu untuk menyingkirkan mindset, untuk menyingkirkan pola pikir kalau kaos bagus itu adalah kaos yang tebal. Jadi ada usaha yang memproduksi kaos polos 30S yang ingin memperkenalkan banget kaos polos 30S itu ada usaha untuk menyingkirkan mindset orang Indonesia terutama yang ada di kota gitu. Kalau yang ada di desa itu sepertinya mindset yang seperti itu udah mengakar, jadi mungkin kesini-sininya udah mulai terbentuk. Kalau 30S juga kan sama-sama katun, sama-sama bagus. Kalau zaman dulu ya apalagi untuk daerah bahwa kaos yang bagus ya yang tebal gitu, bukan yang tipis. Jadi istilah tebal dan tipis itu jadi masalah untuk di kaos. Nah untuk orang yang tahu bahan dasarnya berusaha menyingkirkan paradigma dengan misalnya ngatain 20S, Cotton Combat 20S itu seperti handuk. Jadi kalau ada orang yang membeli kaos Cotton Combat 20S dikatain ngapain sih beli kaos handuk gitu kan. Tapi paradigma
kaos yang tebal itu belum hilang. Sehingga si 30S itu sebetulnya kurang begitu banyak diminati ya. Ada proses yang panjang sampai sekarang itu 30S menjadi masif ya. Untuk menghilangkan kalau baju tipis itu baju murah, jadi udah terbentuk dua pola pikir ya. Kalau kita pakai 20S maka kita disangka memakai handuk. Kalau pakai 30S maka kita disangka memakai kaos yang murahan. Akhirnya dibentuklah 24S. Dia berdiri di tengah-tengah. Jadi tebal tidak terlalu, tipis juga tidak terlalu. Gitu. Kenapa 24S juga akhirnya munculnya belakangan. Tapi pada saat itu bukan berarti nggak muncul, sebetulnya udah muncul. Namun pertarungan antara 30S sama 20S ini masih gencar gitu. Keluarlah 24S untuk menengahi gitu, sebetulnya untuk menengahi pertarungan Cotton Combat 30S dengan Cotton Combat 20S. Padahal sama-sama Cotton Combat dua-duanya. Itu setahu saya gitu, kenapa 24S itu muncul belakangan gitu. Ramenya itu belakangan karena ada mindset kalau kaos yang bagus itu adalah yang tebal. Terus untuk di kota-kota ada mindset 30S nyaman, dingin, dan cocok untuk di wilayah perkotaan gitu ya. Akhirnya terbentuklah 24S agar bisa diterima oleh semua kalangan di kota ataupun di desa. Terus apa kabar dengan 40S? 40S itu adalah kaos yang lebih tipis lagi dari 30S. 30S aja udah dikatain kaos murahan, apalagi 40S. Jadi kenapa 40S itu masih belum populer untuk saat ini? Karena mindset orang Indonesia yang dulu pernah terbentuk itu masih ada gitu, bahwa kaos yang bagus itu adalah kaos yang tebal. Jadi untuk menerima 40S itu agak sedikit membutuhkan waktu, sehingga sampai saat ini untuk kaos 40S itu masih belum begitu masif dibicarakan orang. Bahkan reviewer di YouTube itu juga belum begitu banyak ngomongin 40S. Mereka hanya memberikan tambahan informasi aja tentang 40S, karena emang 40S ini belum begitu banyak diomongin atau diminati oleh orang, hanya kalangan-kalangan tertentu gitu ya. Kira-kira kenapa terbentuk SS itu? Sebetulnya S itu adalah kode, artinya itu single rajutan. Nantinya akan terbagi-bagi lagi menjadi gramasi. 20S gramasinya berapa, 24S gramasi berapa gitu, 30S gramasi berapa, 40S gramasi berapa. Itulah yang saya tahu kenapa terbentuk 20S, 24S, 30S, 40S. Intinya sih karena mengalami perubahan dan transformasi, padahal bahan bakunya sama. Kenapa kaos itu terbagi menjadi beberapa kategori. Pada akhirnya lari ke selera masing-masing. Ada orang yang sukanya tebal, ada orang yang sukanya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, maka akan memilih di 24S. Ada orang yang sukanya tipis. Jadi kalau teman-teman nanyain mana yang paling bagus, sebetulnya saya nggak bisa ngomong 30S lebih bagus atau 24S lebih bagus, 20S lebih bagus, nggak bisa ngomong seperti itu. Karena itu balik ke masing-masing, selera masing-masing. Semua itu terbentuk dari bahan yang sama. Dan 30S itu memiliki pengagum tersendiri, penyuka tersendiri. 24S juga begitu, memiliki penyuka tersendiri. 20S juga begitu, apalagi 20S. Karena mindset sebelumnya itu yang terbentuk adalah ya kaos tebal. Ya 20S itulah yang mindset dasar kita gitu. Mindset dasar kita mengenal kaos adalah 20S. Semoga apa yang saya sampaikan, penjelasan atau presentasi yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.